Niatnya sih baik ya, tapi kadangkala ditanggapinya kurang baik. Nah, kadang-kadang kita kayak gitu nggak sih teman-teman ya, udah pingin berbuat baik gitu kan, niatnya kita juga baik, tapi tanggapannya orang mungkin kurang baik. Nah, banyak ya, banyak nggak sih yang ngalamin hal kayak begini gitu kan? Pastinya banyak juga. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap berbuat baik selalu, ya kan? Diri dengan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih ya, mengenai hal-hal baik apa sih ya hasil dari kebaikan kamu ya, berupa hal-hal baik yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini apa ya teman-teman. Kita bakalan baca per zodiak teman-teman, dan kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Gemini ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Gemini, kita sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga, dan kalian gak perlu pick a card, tidak perlu memilih ceritanya seperti apa. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya kan hasilnya adalah 3-tiganya buat kamu semua gitu kan ya. Yang kamu dapetin banyak ya. Alright, cerita yang pertama ya, apa sih yang kamu pernah lakukan ya, hal-hal baik yang dulu pernah kamu lakukan sehingga semesta ini juga memberikan hal-hal baik ya sama kamu. Coba kita lihat teman-teman ya, apa yang dulu pernah kamu lakukan. Oke. Right, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, ini berkaitan dengan pekerjaan ya atau pendidikan. Mungkin saja kamu pernah membantu seseorang gitu kan ya, untuk lebih baik dalam pendidikannya dia, atau lebih baik dalam pekerjaannya dia, menjadi seorang pendengar yang baik, menjadi seorang yang bisa mengarahkan dia dengan baik gitu kan ya. Dan menjadi seseorang yang bisa menuntun dia dengan baik ya, di pekerjaannya dia ya, di pendidikannya dia juga ya. Terlihat seperti itu sih teman-teman ya. Lalu juga kalau kita lihat di sini ya, ada reality, kamu bisa yang namanya logis memberikan dia pendapat, mengarahkan dia seperti apa dan harus menjadi seperti bagaimana gitu ya. Jadi ada pertolongan untuk orang ya, entah siapa itu nanti ya, kita baca teman-teman ya. Bisa jadi seperti ini, dan ibaratnya itu bisa serius banget gitu ya, membantu orang ya untuk bisa maju dalam hidupnya dia ya, dalam hal pekerjaan ataupun pendidikan seperti ini. Lalu sekarang kita lihat untuk berkaitan dengan siapa aja ya, dan ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih ya. Mungkin aja orang yang kamu bantu gitu kan, atau siapapun ya teman-teman yang berkaitan dengan hal ini. Oke, ini dengan komitmen yang kamu udah buat, bahwa kamu pernah berjanji gitu kan ya kepada seseorang untuk membantu gitu. Ya udah deh ya, ibaratnya kayak gini, ya udah deh ntar aku bantu gitu ya, seperti itu. Dan kamu memang benar-benar membantu dia gitu. Nah, kalau dilihat di sini ciri-ciri orangnya ini bisa jadi orangnya ceria banget ya, lalu juga orangnya rasa ingin tahunya terhadap sesuatu hal juga besar ya. Lalu juga ada cerita-cerita tentang orang yang humble, orang yang ramah sama orang, lalu juga gampang komunikasi sama semua orang gitu. Gampang lah mau ngomong sama siapa aja tuh, menyenangkan ya sama dia. Yang suka sama dia banyak ya. Kalau dilihat di sini tinggi badannya juga rata-rata ya, sosok lah, yang nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek gitu. Sosok lah ya, rata-rata normali berapa gitu ya. Finansialnya dia di atas rata-rata ya. Ini orang yang mampu, orang yang ya mampu lah ya, dibilang materialistis juga dia materialistis, tapi memang ada gitu ya. Memang mampu. Ada kan yang materialistis tapi ternyata nggak ada gitu ya, ada. Tapi kalau ini ada teman-teman ya, memang dia mampu. Orang yang gampang bergaul ya. Lalu juga kalau udah punya keluarga, dia fokus banget sama keluarganya ya. Oke, selanjutnya untuk hal-hal baik apa sih yang kamu bakalan terima ya, karena kamu membantu ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, hal-hal yang kamu terima berkaitan dengan cinta sih ya. Bisa jadi dia suka sama kamu gitu kan, udah dibantu suka gitu ya. Ya, bisa jadi kamu bakalan merasa dimengerti gitu kan, merasa disayangi. Ada cerita-cerita cinta sih soalnya teman-teman ya, ada cerita bahwa kemungkinan dia suka sama kamu ya, bisa jadi seperti itu ya. Disayangi, dicintai ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Mungkin ya
Oke sih ya, perasaan sih ya, lebih ke kayak perasaan aja gitu teman-teman ya. Maksudnya mendapatkan perasaan gitu ya, yang baik, yang membuat kamu tuh merasa disayangi, membuat kamu tuh merasa dicintai. Which is ini adalah hal-hal baik loh ya. Orang saja benar-benar mencari cara gimana supaya dicintai sama orang gitu. Nah ini kamu dikasih benar-benar gitu kan ya. Dari hasil kebaikannya kamu bisa jadi dia yang suka gitu kan, atau ternyata dipertemukan dengan seseorang yang suka. Nah ini bisa saja ya. Di cerita yang pertama teman-teman ya, selanjutnya kita akan menuju cerita kamu yang kedua seperti apa. Di cerita yang kedua kita lihat apa sih yang pernah kamu lakukan ya, coba kita lihat. Ini sih tentang keluarga ya teman-teman ya. Ini bisa jadi kamu keluar kota, kerja luar biasa, atau keluar negeri juga ya, demi keluarga, demi orang yang kamu sayang gitu kan, merasa terikat, merasa harus gitu kan, membahagiakan orang yang kamu sayang gitu, dan akhirnya mengorbankan diri sendiri. Nah ini cerita-cerita tentang pengorbanan, keterikatan terhadap sesuatu hal gitu ya, berpikir menempuh segala macam cara untuk membahagiakan orang-orang yang disayang, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang yang kamu cintai. Nah aduh ya, seperti ini teman-teman. Lalu siapa ya, berkaitan dengan orang yang ciri-cirinya seperti apa. Ini orangnya susah banget buat ngomong, susah banget buat berekspresi gitu, jadi semuanya dipendam sendiri gitu ya. Dia sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing ya. Seperti ini, orang yang susah berekspresi sama dirinya dia sendiri, dan seringkali sibuk kuat ya buat orang-orang yang dia sayang. Ini bisa jadi energinya kamu nih teman-teman ya, bisa jadi kamu orang yang melindungi, memahami, merawat ya dengan baik. Orangnya perasa banget, feminim, terus habis gitu juga lembut ya, lembut secara perasaan. Orangnya berwibawa, misterius teman-teman ya, misterius. Cuman dia sederhana sih, orangnya sederhana, nggak yang namanya terlalu berlebihan ya dalam finansial atau materi teman-teman ya, seperti ini. Lalu juga nggak terlalu tinggi orangnya ya, nggak terlalu tinggi, standar lah ya, standar seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah ciri-cirinya. Sekarang kita akan baca ya hal-hal yang kamu dapatkan ya, hal-hal baik yang akan kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan ini. Apa coba? Banyak keuntungan sih ya, banyak keuntungan yang kamu dapatkan ya, mungkin karena kamu kerja gitu kan ya, entah kenapa kamu bertemu dengan keberuntungan atau peluang-peluang yang kayak ada aja gitu yang bantu gitu ya. Artinya alam semesta selalu mengirimkan kemudahan-kemudahan buat kamu, peluang-peluang dan kesempatan yang luar biasa gitu. Karena mungkin tahu kali ya, kamu kerjanya itu memang benar-benar tulus dan ikhlas buat orang-orang yang kamu sayang ya. Bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Ini di cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Apa sih yang pernah kamu lakukan? Hal-hal yang pernah kamu lakukan ya, sehingga ini bisa menjadikan kamu menuai hal-hal baik ya. Seperti ini, kamu pernah diperlakukan gak adil, pernah gak dilihat ya, artinya dilirik aja enggak ya, dilihat sebelah mata ya, kayak gitu, diperlakukan gak adil, dikhianati juga ya, seperti ini. Lalu juga tentang harapannya kamu yang dikecewakan ya, tentang nggak dianggap ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada hal-hal yang wah ini kayak menyakitkan banget ya. Ya, berhubungan dengan orang yang seperti apa, ciri-cirinya gitu kita lihat ya. Berhubungan dengan orang yang seperti apa, nih orangnya kaku banget ya, orangnya kaku, terus habis gitu juga tegas ya, tegas, logis, cukup logis, sosok pelindung yang baik, dan nggak suka yang namanya sesuatu hal bertele-tele, itu nggak suka ya, sukanya yang tek kelar gitu ya, nyata dalam tindakan ya, nggak suka ngomong doang. Seorang pemimpin yang baik ya teman-teman ya, cuman ya memang dia tuh nggak mau kalah ya, selalu ingin menang terus-terusan, agak cerdik ya, tapi juga mengarah atau menjurus ke arah licik gitu ya. Akalnya banyak, intriknya juga, wah kayak sinetron dong ya. Ya seperti ini. Lalu juga kalau dilihat dari fisiknya ya, bisa jadi ini fisiknya nggak gede, nggak kecil juga ya, sintal tapi berisi ya teman-teman ya, berisi ya, seperti ini. Oke, ciri-cirinya ya. Terus hal yang akan kamu dapatkan apa sih? Hal-hal baik ya, kebebasan ya. Mungkin selama ini kamu merasa didominasi gitu kan, mungkin selama ini kamu merasa dikekang ya, ini kamu bakalan bisa jadi diri kamu sendiri ya. Mungkin banyak hal yang selama ini kamu udah diperjuangkan tapi nggak dapet
dapet gitu kan ya, kamu akhirnya bisa jadi diri kamu sendiri dan bebas gitu ya, bebas ya, akhirnya keluar lah ya. Kemarin-kemarin mungkin kamu diatur, dikontrol sama orang lain, sekarang ini bisa yang namanya melihat segala sesuatu hal dengan bijak gitu ya, dan keluar dari kekangan-kekangan tersebut ya, akhirnya kamu bebas lah ya, kayak gitu. Alright ya teman-teman, kita bakalan ketemu lagi ya di next Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan sebenarnya untuk apapun ya, hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidupnya kita gitu ya, hal-hal baik yang akan kita dapatkan ya, hasil kebaikan dari kita yang kita dapatkan ya dalam hidupnya kita ya, semuanya pasti baik adanya, walaupun mungkin mampirnya ya ke arah-arah yang nggak baik dulu gitu kan, yang menurut kamu menyedihkan gitu kan, yang menyesakkan gitu, tapi endapnya pasti baik ya, karena alam semesta mau kita belajar, pastinya seperti itu. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.